Kalau kita bergaul dengan misalnya pengusaha, kita pasti terstimulasi. Sama pepatah Arab kan gitu kan. Kalau bergaul dengan pandai besi, kena percikannya. Kalau dengan penjual parfum, kena wanginya. Jadi kalau kita bergaulnya dengan, misalnya kita ingin jadi pengusaha, ya kita bergaul dengan pengusaha. Jika kita ketemu suatu masalah, bisa saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Jaiwan selaku owner dari Palembang Parfum dan beberapa unit usaha yang lain. Saya menggeluti usaha ini sudah kurang lebih 11 tahun. Kalau untuk usaha di bidang yang lain, kontraktor itu sejak 2003. Ya berarti sudah berapa itu? 21 tahun ya. Nah, memang saya di usia masih zaman kuliah sudah mulai kerja-kerja proyek kecil-kecilan gitu. Kalau latar belakang keluarga, orang tua saya PNS. Beliau PNS di instansi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau ibu saya swasta, pedagang sembako. Terus kalau saya basic pendidikan di teknik arsitek Unhalu. Unhalu itu masuk tahun 2000. 2003 sementara kuliah saya sudah pelan-pelan bikin suatu perusahaan di bidang kontraktor waktu itu. Itu namanya CV Sinar Walemba. Dan alhamdulillah itu yang masih terus eksis sampai hari ini. Sehingga muncul lagi usaha yang lain semacam Walemba Parfum salah satunya. Saya waktu itu awalnya karena ini sih dorongan. Kan kita waktu itu serba pas-pasan ya. Kuliah juga susah. Terus juga kita masih pengen banyak mau ini mau itu ya, jadi terbuka pemikiran saya pernah waktu tahun 2000 awasi proyek sepupu saya. Disitulah saya terinspirasi, oh enak juga ini dunia kontraktor ya, saya bikinlah perusahaan waktu kuliah dan saya pelan-pelan membangun relasi, pertemanan, koneksi dan alhamdulillah ya sampai saat ini juga saya masih di dunia kontraktor walaupun kontraktornya belum besar-besar amat ya, tapi ya alhamdulillah itu yang terus menopang. Kita sebagai pelaku usaha itu tidak bisa hanya monoton di satu bidang usaha ya, artinya tidak bisa duduk di posisi satu yang tempat yang nyaman gitu. Kita harus buat lompatan-lompatan lagi atau berusaha di bidang-bidang yang lain. Nah, sehingga saya terinspirasi awal itu saya kenal istri saya di Bandung, nah, terus lihat suasana di kota Bandung. Wah, kenapa enggak saya buka juga di Kendari? Saya bukalah di Kendari. Awalnya sih kecil-kecilan di samping hotel Anir. Oh, memang saya pecinta parfum awalnya kayak gitu. Sehingga jadilah buatlah Walemba Parfum. Dan mungkin beberapa bulan ke depan saya juga akan buat lagi nih yang di samping. Saya mau buat lagi refleksi keluarga. Mungkin paling ini tahun depan lah. Tapi karena ini masih proses desain dulu, desain interior segala macam. Modalnya waktu itu kurang lebih 30 juta. Sudah termasuk beli barangnya. 50 lah sama sewa tempat. Masih sewa saya waktu itu hari samping Hotel Aden. Sewa ukuran 3x5 waktu itu. Terus saya jaga sendiri. Biasa ganti-gantian sama istri saya. 1 tahun berjalan baru saya rekrut karyawan. 2014 baru saya beranikan diri untuk KPR ruko ini. Memang sih agak susah ya awalnya karena kan mindsetnya waktu itu di Kendari parfum itu kadang yang berbentuk roll on. Terus image-nya bahwa parfum itu bibitnya saja, biangnya saja. Ternyata kan tidak semacam itu gitu loh. Justru itu Walemba Parfum hadir dengan tagline solusi parfum paling bergengsi. Itu memang memberikan solusi kepada masyarakat. Kita edukasi juga bagaimana cara pemakaiannya, bau parfum itu tidak mesti biangnya, campurannya mesti sesuai gitu kan. Tidak boleh kita pakai barang-barang yang bukan peruntukan untuk parfum. Waktu itu belum sih, saya juga bermitra dengan perbankan waktu itu ya, salah satu bank BUMN lah. Terus saya marketingnya yaitu
kegiatan-kegiatan orang kita sponsor, terus ngundang program-program SPG waktu itu, ya semacam itu. Dan alhamdulillah Walemba kita mulai muat di media cetak dan beberapa public figure mulai, walaupun masih di sana waktu itu kan udah banyak public figure yang main-main ke Walemba Patung. 1 tahun pertama kayaknya ya, 1 tahun pertama sudah mulai ini. Karena 2014 ya kan saya sudah DP ruko ini, Walemba Parfum ini. Kalau untuk Walemba Parfum kita baru 2 ya, Kota Kendari sama Kabupaten Konawe. Kalau masalah persaingan kan nanti kita kembalikan ke masyarakat yang menilai mana sih yang kualitasnya bagus, mana yang nggak bagus ya kan. Kalau produk-produk yang sifatnya online, Shopee atau apa dan lain sebagainya, saya tidak pernah permasalahkan itu karena menurut saya juga kasih kualitas yang terbaik lah buat masyarakat Sulawesi Tenggara umumnya kayak gitu. Rencana lagi cari untuk sumber daya manusianya untuk di Morowali. Kita tahu sendiri kan saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara kan lagi marak dan daerah-daerah penyangga lainnya kan Indonesia umumnya marak yang pembangunan smelter ya kan. Menurut saya di Morowali kan sekarang pertumbuhan ekonominya sudah bagus, terus banyak dibuka lapangan pekerjaan, tingkat ekonominya sudah mulai ini kan terbangun dengan baik, artinya mulai tumbuh. Jadi menurut saya harus terjun juga langsung ke sana menyambut itu gitu. Dan ini peluang. Suka dukanya macam-macam ya. Terkadang kita menghadapi berbagai macam karakter konsumen ya kan dengan berbagai macam keinginan. Nah, kita sebagai pedagang atau pelaku usaha ya melayani aja sambil kita mengedukasi, memahami kayak gitu aja sih. Oh, kalau di Walemba Parfum sekarang kalau untuk perempuan yang masih laris merek Victoria's Secret Scandalous. Kalau untuk laki-lakinya Christian Dior Sauvage sama Hermes Tere sama LV Ombre ya. Walemba Parfum sekarang kita hampir 1000 jenis wangi yang ada di Walemba Parfum, hampir 1000 merek lah. Benar. Jadi nanti konsumen datang dia maunya wangi apa, baru kita buatkan. Oh, kita layani, pengiriman itu sampai ke Jakarta. Ada konsumen kita di Purwakarta, ada di Surabaya, Makassar, Gorontalo, Papua bahkan ada, Ambon juga ada, hampir semua lah. Saya belum masuk ke situ sih untuk pemasarannya kan. Kota Kendari kan ini kota jasa ya. Jadi kita harus banyak menyediakan atau membangun usaha-usaha yang di sektor jasa. Khususnya Kota Kendari kan kota jasa, tempatnya orang singgah. Itu saya bilang tadi banyaknya di pinggiran-pinggiran Kota Kendari, industri-industri pertambangan, pabrik, smelter. Orang-orangnya kan semua pada stres, rutinitas tinggi ya. Kenapa kita tidak siapkan jasanya untuk merelaksasi pikiran dan otaknya ya kan, sama badannya kan gitu. Badan juga ini perlu dirawat ya kan, perlu dimanja biar dia kelihatan bugar terus kayak gitu. Bapak, ini kan ada beberapa pendapat bahwa ketika kita berbisnis atau berusaha harus fokus di satu bidang. Ini menurut Bapak bagaimana? Oh iya, saya sepakat dengan prinsip itu ya. Tapi kalau misalnya parfumnya misalnya kita satu bidang, kalau menurut saya dia sudah jalan termanage dengan baik, sudah bisa jalan dengan sendirinya, kenapa tidak kita mencoba usaha-usaha yang lain. Apalagi kalau yang lebih bagusnya sih kalau membuat usaha itu, usaha awal kita itu dia terkoneksi, usaha dukungannya itu terkoneksi dengan usaha yang awal sih. Itu bagusnya gitu. Tapi karena kita berada di Kota Kendari, saya lihat kita adalah kota jasa, kita siapkan lagi sektor-sektor jasa yang lain lah. Gitu. Ya kurang lebih sehari hampir 100 lah, terus botol ya. Kurang lebih kita hampir 100, hampir 100. Dengan berbagai ukuran ya. Dengan berbagai ukuran, kurang lebih segitu. Omsetnya setiap bulan itu apa sih Pak bisa meraup? Ya, omsetnya lumayan lah, Mbak. Range-nya kurang lebih 50 sampai 80 jutaan lah kurang lebih sebulannya. Kotor ya, kotor. Prinsip Bapak dalam berbisnis? Oh itu kepercayaan. Kepercayaan baik dengan mitra dalam ini perbankan misalnya, atau kepercayaan dengan konsumen, ya kan.
Itu sih, sama kualitas produk yang kita sajikan. Apakah itu kalau di sektor jasa berarti harus punya konsep, kalau di sektor pelayanan ya terkait kualitas barang yang kita berikan dan memberikan memecahkan ini apa namanya masalah bagi si konsumen. Misalnya konsumen datang ke Walemba Parfum, dia mau konsultasi parfum, ya kita kasihkan dia pemikiran, pemahaman mengenai parfum sehingga teratasi masalahnya dia kayak gitu. Ya alhamdulillah sih cukup lah ya, kalau kendaraan sudah cukup, rumah pribadi juga ada, ruko juga ya alhamdulillah ada, udah 2 unit kan. Terus investasi yang lain juga ada juga sih, kita paling investasi. Saya paling senangnya sih investasi kalau ruko sama emas. Jadi untuk saya sih sebenarnya untuk adik-adik generasi Z ya, kenapa mereka cepat menyerah? Karena saran saya yaitu perbanyak komunikasi networking di lingkungan pengusaha. Jadi sehingga ketika kita down, lingkungan itu yang mensupport kita. Jadi kalau dia berada di lingkungannya, misalnya dia lingkungannya A, terus dia pengennya lingkungan B, keinginannya dia kan, dia harus bergaul di lingkungan B, sehingga dia termotivasi terus. Dia terstimulasi cara berpikirnya. Sama loh kalau kita nonton YouTube kan media sosial, YouTube semua kan semacam itu toh. Dia stimulasi, kalau kita sukanya politik, dia uploadnya sajikan yang politik. Sama juga kita. Kalau kita bergaul dengan misalnya pengusaha, kita pasti terstimulasi di situ. Sama pepatah Arab kan gitu toh. Kalau bergaul dengan pandai besi kena percikannya, kalau dengan penjual parfum kena wanginya gitu lah. Jadi kalau kita bergaulnya dengan, misalnya kita ingin jadi pengusaha, ya kita bergaul dengan pengusaha atau dengan para pelaku usaha. Jadi ketika kita tertemu satu masalah, ya mereka bisa, itu udah biasa lah, itulah kayak gitu. Jadi bisa saling menguatkan. Tapi saya juga kan di HIPMI ya, saya Dewan Pembina HIPMI Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus saya juga di Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara Komite Ekonomi Kreatif Pak. Itu ketua umum kami Pak Anton Timbang. Terus saya juga di Gapensi, Gabungan Pengusaha Konstruksi. Terus saya juga wakil ketua umum ISMI Muda, Ikatan Saudagar Muda Indonesia kan. Jadi ada beberapa organisasi profesi. Tapi kalau organisasi politik, ya memang kita harus punya target lah. Kita hidup itu harus punya target, harus punya mimpi yang besar kan. Maksudnya ya karena kita orang tua pas-pasan hanya mampu bisa kasih sekolah ya kan. Nah, memang kita harus punya mimpi. Ya itu tadi bergaul. Kita harus banyak bergaul. Kalau di Muslim kita bilangnya silaturahmi, kalau di pengusaha bilangnya networking, kalau di Gen Z bilang bergaul. Sama itu. Jadi semakin kita bersilaturahmi kan semakin banyak rezeki toh, semakin banyak networking juga gitu. Semakin banyak kita bergaul kan semakin banyak kita dapat informasi, minimal informasi. Jadi bergaulnya itu dengan siapapun. Modern networkingnya dengan di organisasi apapun masuk ke situ, jadi kita bergaul. Di bahasa Islamnya kan silaturahmi. Waktu itu kalau saya tidak salah 3 jutaan waktu itu. Ya orang tua yang modal itu waktu itu. Kurang lebih berkembang sampai hari ini, dan alhamdulillah ini masih tetap eksis, masih tetap jalan juga. Saya Laude Jaiwan, owner dari Walemba Parfum atau pemilik usaha CV Sinar Walemba, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.